Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni asal muasal Lucifer dalam sejarahnya dalam kitab suci. Asal muasal Lucifer dalam kepercayaan Kristen atau Katolik dikenal adalah salah satu malaikat yang dulunya patuh terhadap Allah, kemudian ingkar dan diminta menjaga neraka. Malaikat tersebut adalah Lucifer. Banyak sekali ayat Alkitab tentang Lucifer yang menjelaskan soal kisahnya. Namun mungkin masih ada banyak yang belum tahu tentang asal muasalnya. Sebagai umat Kristiani, kita perlu mengetahui asal muasal atau sejarah awal Lucifer disebutkan dalam Alkitab, sehingga mungkin dapat menjadi bahan renungan bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. Oleh karena itu, kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit kisah Lucifer yang disebutkan dalam pandangan Kristen atau Protestan. Simak ulasan secara lengkap di bawah ini. Perbedaan malaikat dan iblis. Sebelumnya kita harus mengetahui perbedaan antara malaikat dan iblis terlebih dahulu yang diceritakan dalam Alkitab. Pada awalnya, iblis adalah malaikat yang kemudian berubah menjadi jahat. Maka timbullah peperangan di surga. Malaikat Mikael dan malaikat berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu sudah tua yang disebut iblis atau setan. Ia menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12, 7-9. Ayat tersebut menceritakan peperangan terjadi di surga. Peperangan terjadi melibatkan malaikat dan naga. Berdasarkan kata-kata malaikat-malaikatnya, baik Mikael dan iblisnya, banyak berkesimpulan iblis dulu adalah malaikat. Jawab malaikat kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Lukas 1:19. Menurut perkataan malaikat Gabriel, malaikat diciptakan oleh Allah untuk melakukan penyembahan. Malaikat melayani Tuhan dengan menyampaikan janji keselamatan kepada manusia. Kemudian malaikat juga membantu manusia memahami pengampunan. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dan kemuliaan dan hormat. Ibrani 2:7. Allah kemudian menciptakan malaikat berbeda dengan manusia. Malaikat diciptakan sedikit lebih tinggi dibanding manusia dengan kemuliaan dan hormat. Ini berarti malaikat memang diciptakan tidak bercela, tapi Allah bukan memaksa dan entitas manapun untuk memuliakannya. Sama seperti pada manusia, Allah memberi kehendak bebas kepada malaikat. Mereka bisa memilih meninggalkan Allah, dan inilah yang kemudian dikenal dengan nama sebagai iblis. Prinsip ini yang kemudian menjadi cikal bakal Lucifer dalam Alkitab. Asal usul Lucifer yang disebut dalam Alkitab. Saat ini kita mengenal Lucifer sebagai iblis. Namun Peter Bransfeld pernah menyebut ada 7 dosa pokok dan Lucifer menjadi simbol kesombongan. Bagaimana kisah sejarah asal usul Lucifer dalam Alkitab? Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu
sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau sombong karena kecantikmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi mereka, bagi matanya. Yeskiel 12:7. Dalam ayat-ayat di atas disimpulkan beberapa asal-usul Lucifer dalam kitab. Lucifer dalam Yeskiel 28 disebutkan sebagai Raja Tirus. Lucifer diciptakan dengan sempurna, penuh hikmat, dan serta maha indah seperti malaikat. Lucifer pada Alkitab juga dikenal sebagai bintang fajar. Hal ini sesuai dengan arti nama Lucifer dalam bahasa Ibrani, yaitu lux, lucis, yang berarti cahaya, dan vere yang berarti membawa. Dengan kata lain, Lucifer dikenal sebagai pembawa cahaya. Lucifer pun dikenal sebagai malaikat dengan status tertinggi di dalam kerajaan surga. Lucifer juga pada akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan dan berubah menjadi iblis. Lucifer pun meninggalkan Tuhan dengan sikap sombongnya. Dr. Wilmington dalam bukunya berjudul Doctrine of Satan mengatakan Lucifer begitu sombong, bahkan merasa mampu menyamai Allah. Meski Lucifer memilih untuk meninggalkan Allah, namun Allah yang memang membuang Lucifer dari kerajaan surga, Lucifer tidak lagi memenuhi syarat masuk surga menurut Alkitab. Kita juga bisa melihat bentuk kesombongan Lucifer dalam Yesaya 14:13-14. Dalam kitab tersebut Lucifer dikenal sebagai bintang timur atau putra fajar. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14:13-14. Dengan asal usul itu, Lucifer yang saat ini dikenal sebagai iblis yang berusaha menjatuhkan ke dalam dosa, terutama dosa sombong. Kita harus ingat, Lucifer awalnya memang malaikat Allah, artinya dia mengerti bagaimana seharusnya manusia menyembah dan melayani Allah. Dia juga mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Apalagi Lucifer dikenal memiliki banyak hikmat. Lucifer pun mampu membolak-balikkan segalanya. Dia merupakan entitas yang sangat bisa melakukan hal-hal yang berlawan dengan kehendak Allah. Maka dari itu kita harus hati-hati supaya tidak jatuh ke dalam kesombongan. Berhati-hati terhadap godaan iblis Lucifer. Jangan sampai kita menjadi Lucifer kecil yang menghancurkan bumi. Akhir kata, itu saja beberapa ulasan singkat dari kami mengenai asal-usul sejarah Lucifer. Semoga dengan adanya kisah asal-usul Lucifer bisa membuat kita mendapat pelajaran rohani baru sehingga dapat memperbaiki diri lebih baik ke depannya. Iya, oke, sekian dan terima kasih.